Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Sebelum memulai pelajaran kita pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, perkenalkan nama saya Hilda Kalista Ramadhani. Saya PLP UNY 2020 yang akan mengampu mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah kelas 10 DPIB SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang K3LH dan jenis-jenis konstruksi bangunan. Nah, sekarang kita masuk ke materi kayu. Ini yang kompetensi dasarnya ada yang pertama memahami spesifikasi dan karakteristik kayu, kemudian merepresentasikan spesifikasi dan karakteristik kayu. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan sifat dan karakteristik kayu secara benar dan mandiri. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan klasifikasi kayu secara benar dan mandiri. Yang ketiga, siswa mampu memahami fungsi dan kegunaan kayu secara benar dan mandiri. Yang keempat, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mempresentasikan sifat dan karakteristik kayu dengan baik dan benar. Kemudian yang kelima, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mempresentasikan fungsi dan kegunaan kayu dengan baik dan benar. Yang keenam, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat membuat gambar sambungan kayu dengan baik dan benar. Pengertiannya, kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Penyebab terbentuknya kayu adalah akibat akumulasi selulosa dan lignin pada dinding sel berbagai jaringan di batang. Kemudian ada sifat umum kayu. Yang pertama, kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki tipe bermacam-macam dan susunan dinding selnya terdiri dari senyawa kimia berupa selulosa atau karbohidrat, serta lignin itu non-karbohidrat. Kemudian yang kedua, kayu bersifat anisotropik, yaitu memperlihatkan sifat-sifat yang berlainan jika diuji menurut tiga arah utamanya, yaitu longitudinal, radial, dan tangensial. Yang ketiga, yaitu kayu merupakan bahan yang bersifat higroskopis, yaitu dapat menyerap atau melepaskan kadar air atau kelembapan sebagai akibat perubahan kelembapan dan suhu udara di sekelilingnya. Yang keempat, kayu dapat diserang oleh hama dan penyakit dan dapat terbakar terutama dalam keadaan kering. Sini ada jenis dan karakteristik kayu. Yang pertama, ini kayu jati. Ini sering dianggap sebagai kayu dengan serat paling indah. Kayu jati memiliki daya tahan yang sangat kuat terhadap cuaca, suhu, jamur, dan serangga. Kayu jati merupakan jenis kayu yang paling mahal di pasaran. Yang kedua ada kayu merbau. Tingkat kekerasan yang dimiliki kayu ini banyak dimanfaatkan untuk membuat furniture minimalis. Kayu jenis ini memiliki warna coklat dan cukup tahan terhadap serangga. Kualitas inilah yang menjadikan kayu merbau menjadi alternatif dari kayu jati. Yang ketiga ada kayu mahoni. Nah, masa tanam kayu mahoni ini lebih singkat dan harganya relatif murah. Namun kekurangannya daya tahan terhadap rayap harus diwaspadai. Kemudian kayu mahoni ini memiliki tekstur yang halus, mudah dipotong dan dibentuk. Yang keempat ada kayu sonokeling. Nah, keunikan kayu ini adalah berwarna hitam. Kayu sonokeling ini tahan lama dan tahan terhadap rayap. Yang kelima ada kayu mindi. Nah, ini memiliki tingkat ketahanan sedang atau kurang lebih setara dengan kayu mahoni. Tidak terlalu kuat menghadapi serangga dan rayap. Sama seperti kayu mahoni juga tidak terlalu kuat menghadapi serangga dan rayap. Yang kemudian yang keenam ada kayu pinus. Umumnya digunakan sebagai bahan baku furniture. Nah, kayu pinus ini rentan terhadap perubahan suhu dan kelembapan, serta lemah terhadap jamur dan mudah lapuk. Yang ketujuh ini ada kayu sungkai, salah satu jenis kayu yang familiar di Indonesia. Namun, tingkat kekerasan kayu ini terlalu tinggi, sehingga mudah retak dan tingkat keawetan juga tidak terlalu baik. Ini ada fungsi dan kegunaan kayu. Yang pertama, untuk keperluan membuat alat masak, untuk membuat perabot seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Kemudian juga digunakan sebagai bahan bangunan seperti
pintu, jendela, rangka atap. Kemudian juga digunakan sebagai bahan pembuatan kertas. Di sini ada jenis dan klasifikasi kayu. Jenis kayu yang digunakan untuk konstruksi bangunan didasarkan atas sifat kayu itu sendiri yang berhubungan dengan pemakainya. Berdasarkan pemakaiannya, kayu digolongkan menjadi yang pertama itu ada tingkat pemakaian 1 dan 2. Nah, jenis kayu ini dipakai untuk konstruksi yang berat. Kemudian ada tingkat pemakaian 3. Kayu ini digunakan untuk konstruksi yang terlindung dari tanah lembab atau di bawah atap. Tingkat pemakaian 4, kayu yang digunakan untuk konstruksi ringan yang terlindung dari tanah lembab atau di bawah atap. Kemudian yang tingkat pemakaian 5 ini, kayu digunakan untuk konstruksi yang tidak permanen atau bangunan sementara. Hasil olahan kayu. Nah, yang pertama ada kayu lapis atau plywood. Kayu lapis merupakan panel atau papan yang terbuat dari lembaran-lembaran kayu atau lapisan thinner yang direkatkan menyatu sampai ketebalan tertentu. Yang kedua ada papan kayu semen atau yumen. Ini terbuat dari serutan atau limbah kayu yang dicampur dengan semen, kemudian dicetak dan dipres dingin. Nah, kelebihan kayu yumen ini adalah tahan api atau tidak mudah terbakar, mudah dipaku dan dibentuk, memiliki daya sekat panas dan suara yang baik. Ketebalan yumen ini adalah sekitar 15 mm sampai 100 mm. Yang ketiga ada papan partikel. Nah, papan yang terbuat dari partikel kayu dan perekat yang biasanya berupa perekat urea formaldehida atau fenol formaldehida, kemudian dipres panas. Papan partikel ini memiliki sifat mudah terbakar, kuat lentur cukup tinggi, kekuatannya seragam, mudah digergaji dan dipaku, permukaannya licin dan keras, ketebalannya antara 9 mm sampai 40 mm. Yang keempat ini ada papan serat atau fiberboard. Nah, papan serat terbuat dari serat kayu atau bubur kayu yang dicampur perekat urea formaldehida atau fenol formaldehida. Nah, ini sama seperti papan partikel ya, perekatnya menggunakan urea formaldehida atau fenol formaldehida. Kemudian ini papan serat juga dipres panas. Jenis papan serat ini terdiri dari softboard, digunakan sebagai peredam suara, dan hardboard, ketebalannya 3 mm sampai 6 mm. Lebih tipis dibandingkan dengan papan partikel. Ini ada sambungan kayu. Pengertiannya, sambungan kayu adalah dua batang kayu atau lebih yang disambung sehingga menjadi satu batang kayu panjang, dapat mendatar maupun tegak lurus dalam satu bidang atau bidang dua dimensi. Ini ada sambungan bibir lurus. Ini digunakan bila seluruh balok atau batang dipikul. Contohnya pada balok tembok. Bisa dilihat di sini contoh gambarnya. Kemudian ada sambungan kait lurus. Ini digunakan bila ada gaya tarik yang timbul. Hampir mirip seperti bibir lurus, tapi di sini ada kaitannya. Di sini juga sudah ada ukurannya, bisa diamati. Kemudian sambungan bibir miring. Nah, ini digunakan menyambung boarding pada jarak kurang lebih 2,5 meter atau 3,5 meter. Di sini juga sudah ada ukurannya. Kalau tadi kan lurus, yang sekarang miring. Di sini ada sambungan bibir miring berkait sama seperti tadi, cuman di sini ada kaitannya. Di sini juga sudah ada ukurannya, bisa diperhatikan, bisa diamati. Kemudian ada job sheet. Nah, ini nanti tugas kalian menggambar seperti ini, formatnya seperti ini, skalanya 1:50. Misalnya di sini tingginya 12, berarti nanti kalian menggambarnya 6 cm. Kalian menggambar sambungannya ini dua seperti ini. Yang pertama ada sambungan bibir lurus dada tegak, kemudian yang kedua ada sambungan bibir miring berkait. Nanti job sheet ini juga Ibu lampirkan di materi. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.